Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gerald Febriansyah dari kelas 11 MIA 2, nomor urut 20. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah. Ketika Daulah Abbasiyah berkuasa, umat Islam berada pada masa keemasan sehingga disebut The Golden Age. Berikut penjelasan singkat mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, karena faktor kemajuan dan peradaban Daulah Abbasiyah. Kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah dipicu oleh dua faktor, yaitu faktor politik dan faktor sosiografi. Faktor politik yang pertama, Khalifah Ja'far al-Mansur memindahkan ibu kota pemerintahan dari Al-Hashimiyah ke Baghdad. Yang kedua, banyak cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Yang kedua, faktor sosiografi. Kemakmuran umat Islam yang meningkat. Daerah kekuasaan Islam yang luas menyebabkan banyak dari orang Romawi dan Persia memeluk Islam. Terjadi asimilasi bangsa Arab dan bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Gerakan penerjemah buku filsafat dari ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani di Baitul Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual Abbasiyah. Yang kedua, indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah meliputi perkembangan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Berikut penjelasan secara singkat. A. Perkembangan ilmu keagamaan. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu agama yang berkembang meliputi ilmu tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Yang pertama, ilmu tafsir. Pada masa Abbasiyah terdapat dua metode dalam menafsirkan Al-Quran, yakni tafsir bil ma'sur dan birrai. Tafsir bil ma'sur yaitu Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Para mufassirin yaitu Imam At-Tabari yang menulis kitab Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Adapun tafsir birra'i yaitu Al-Quran yang tidak ditafsirkan berdasarkan akal pikiran atau rasional. Para mufassirin yaitu Abu Yunus Abdus Salam yang melakukan penafsiran Al-Quran sangat luas. Ia menafsirkan surah Al-Fatihah hingga 7 jilid. Yang kedua, ilmu hadis. Para ulama Abbasiyah melakukan pemisahan hadis, fatwa sahabat, serta penelitian hadis-hadis palsu. Dari usaha-usaha tersebut, lahirlah 6 kitab hadis yang sering digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan dalil suatu masalah, yaitu kitab Kutubus Sittah. Adapun perinciannya, Imam Bukhari dengan kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim dengan kitab Sahih Muslim, Imam Ibnu Majah dengan kitab Sunan Ibnu Majah, Imam Abu Daud dengan kitab Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi dengan kitab Sunan At-Tirmizi, dan Imam An-Nasai dengan kitab Sunan An-Nasai. Yang ketiga, ilmu fikih. Pada masa Abbasiyah muncul 4 imam mazhab dalam ilmu fikih. Berikut penjelasan secara singkat. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Pemikirannya sangat menekankan pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Hanya hadis-hadis sahih yang dijadikan landasan hukum. Imam Malik bin Anas. Hasil pemikirannya dibukukan dalam kitab Al-Muwatta yang merupakan kumpulan hadis, jejak tindak sahabat, dan perkataan tabi'in. C. Imam Asy-Syafi'i. Karyanya yang terkenal berupa kitab Al-Um yang membahas hukum Islam secara logis dan sistematis. D. Imam Ahmad bin Hambal. Ia merupakan penulis kitab Al-Musnad berisi sekitar 2.900 hadis. Kitab lain karangannya ialah An-Nasikh wal Mansukh. Yang keempat, ilmu tasawuf. Pada masa Abbasiyah berkembang 2 aliran dalam ilmu tasawuf, yaitu tasawuf akhlaki dan falsafi. Berikut penjelasannya. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang bersifat akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tokoh tasawuf akhlaki yaitu Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi yang wafat di Baghdad tahun 838 Masehi. Beberapa karyanya berjudul Ar-Ri'ayat li Hukukillah,
atau membahas hak-hak Allah. Kitab Al-Wasayah atau membahas tentang hidup zuhud, dan At-Tawahum membahas tentang mati di hari kiamat. B. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang bersifat filsafat yang sudah tercampur dengan metafisika. Tokoh tasawuf falsafi yang terkenal ialah Zundun al-Misri yang wafat di Iskandaria tahun 899 Masehi, dan Abu Yazid al-Bustami yang wafat di Bistan tahun 875 Masehi. Setelah kedua tokoh ini meninggal, tasawuf falsafi mengalami kemunduran. B. Perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan umum pada masa Daulah Abbasiyah berkembang pesat karena kegiatan penerjemahan buku-buku berbahasa asing, sekaligus ilmuwan yang fokus melakukan penelitian pada bidang masing-masing. Berikut beberapa ilmu pengetahuan umum dan tokoh termasyhur pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, ilmu filsafat. Ilmu filsafat diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Berikut beberapa filsuf termasyhur yang ada pada masa Daulah Abbasiyah. A. Al-Kindi. Beliau terkenal dengan sebutan filosof Arab. Al-Kindi menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Dia melakukan islamisasi pemikiran Yunani. B. Al-Farabi. Dia bekerja di Istana As-Saif Ad-Daulah Al-Hamdani Al-Farabi, dikenal dengan julukan guru kedua atau Mu'alim As-Sani. Guru pertama atau Mu'alim Al-Awwal adalah Aristoteles. C. Ibnu Sina. Di bidang filsafat, ia gemar membaca karya-karya Aristoteles. Ia pernah membaca buku Metaphysics of Aristoteles sebanyak 40 kali. Ia juga membaca karangan filsuf Muslim Al-Farabi. D. Ibnu Miskawai. Dia paling berjasa dalam mengkaji akhlak secara ilmiah. Pada masa Daulah Abbasiyah di bawah Bawahi, dia diangkat menjadi sekretaris dan pustakawan. Yang kedua, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran pada masa Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan pesat, khususnya pada pemerintahan Harun ar-Rasyid. Adapun para dokter ternama pada masa Abbasiyah sebagai berikut. A. Ali bin Rabban At-Tabari. Ia menjadi orang yang pertama mengarang buku kedokteran Firdaus al-Hikmah, yaitu pada tahun 850 Masehi. Ibnu Sina. Beliau dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Bukunya yang terkenal adalah Al-Qanon fi At-Tib yang dijadikan rujukan dari dunia kedokteran saat itu. Ar-Razi. Beliau terkenal sebagai dokter yang pertama kali melakukan pengobatan secara ilmu jiwa, yaitu pengobatan dengan cara memberi sugesti kepada penderita psikomatis atau penderita gangguan emosi dan mental. Yang ketiga, ilmu matematika. Ilmu matematika merupakan cabang ilmu yang paling banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa tokoh ilmuwan matematika masa Abbasiyah sebagai berikut. A. Al-Khwarizmi, yaitu pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Beliau menyusun buku Al-Jabar dan merupakan penemu angka 0. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Al-Jabar dan penemu tabel-tabel trigonometri. Ia memiliki karya tentang teori segitiga sama kaki yang dijelaskan dengan cara menghitung luas segitiga, jajar genjang, lingkaran, dan cara menghitung tinggi sebuah segitiga sampai pada harga PHI. Perbandingan keliling sebuah lingkaran terhadap garis tengah. Umar bin Khayyam. Ia menjadi orang pertama secara ilmiah mengklasifikasikan persamaan linear serta memikirkan kemungkinan dan mengutamakan masalah persamaan pangkat 3 atau kubik yang berpangkal dari persamaan umum. Bukunya terkenal adalah Treatise on Algebra. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Yang keempat, ilmu astronomi. Ilmu astronomi sangat mendukung penentuan waktu ibadah, terutama waktu sholat, penentuan arah kiblat, dan penanggalan kamariah. Berikut ilmuwan ahli astronomi masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, Al-Farghani. Di barat ia lebih dikenal dengan Faragnus. Saat berpuasa, Khalifah Al-Ma'mun menunjukkan Al-Farghani untuk mengawasi pembangunan militer.
yaitu bangunan untuk mengukur kapan terjadi pasang surut Sungai Nil. Yang kedua, Jabir Al-Batani, ia ilmuwan muslim yang menemukan gnomon, yaitu alat untuk mengukur waktu. Seiring berjalannya waktu, gnomon kemudian dikembangkan menjadi jam. Ibnu Haytham, beliau sangat terkenal dengan teori optik. Dia membuat bermacam-macam cermin dan lensa, yaitu cembung dan cekung. Sekarang benda-benda tersebut banyak digunakan dalam pembuatan kacamata, kaca spion, dan teropong. C. Perkembangan peradaban. Daulah Abbasiyah menjadi pusat peradaban dunia pada masa itu, meliputi semua aspek kehidupan, seperti bidang sosial, kebudayaan, politik, militer, dan ekonomi. Berikut penjelasan secara singkat. 1. Bidang sosial budaya. Daulah Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan asas persamaan. Pembagian kelas dalam masyarakat tidak lagi berdasarkan ras atau kesukuan, melainkan kejabatan seseorang. Masyarakat Abbasiyah itu terbagi menjadi 2 kelompok besar sebagai berikut. Yang pertama, kelas khusus terdiri atas khalifah, ahli famili khalifah, para pembesar negara, para bangsawan suku Quraisy, petugas khusus, anggota tentara, dan pembantu istana. Yang kedua, kelas umum terdiri atas seniman dan pujangga, ulama dan fuqaha, serta tukang dan petani. Perkembangan kebudayaan masa Daulah Abbasiyah dapat dibuktikan dari peninggalan bersejarah. Peninggalan tersebut antara lain berupa istana, masjid, dan bangunan lainnya. Sebagai peninggalan bersejarah tersebut masih dapat disaksikan sampai sekarang hingga dapat menunjukkan tingginya peradaban yang telah dicapai umat Islam pada saat itu. Adapun kebudayaan pada masa Daulah Abbasiyah yang juga berkembang pesat antara lain kaligrafi, seni lukis dan dekorasi, sastra dan arsitektur. Yang kedua, di bidang politik. Berikut beberapa perubahan perpolitikan masa Daulah Abbasiyah. A. Khalifah tetap dari keturunan Arab murni, tetapi para menteri, gubernur, panglima, dan pengawalnya diangkat dari golongan mawali keturunan Persia. B. Baghdad sebagai ibu kota negara merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Baghdad dijadikan kota terbuka sehingga segala bangsa yang menganut berbagai keyakinan diizinkan bermukim. C. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Dengan demikian terciptalah keleluasaan untuk mengeluarkan pendapat dalam segala bidang termasuk bidang akidah, filsafat, syariah, dan ilmu lainnya. D. Para menteri keturunan Persia diberi hak sepenuhnya dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka memegang peranan penting dalam membina tamadun Islam. 3. Bidang militer. Tentara-tentara militer masa Daulah Abbasiyah bukan hanya dari kalangan keturunan Arab, tetapi juga Muslim non-Arab. Mereka justru lebih dominan daripada tentara Arab. Tentara non-Arab pertama yang direkrut dalam dinas militer Abbasiyah berasal dari penduduk Khorasan, karena mereka membantu kemunculan perkembangan daulah ini. Kelompok militer masa pemerintahan Al-Mansur terbagi menjadi 3, yaitu kelompok Yaman, Mudariyah, dan Khorasan. Kemudian dibentuk pula dinas ketentaraan yang baru, yaitu tentara pengawal khusus khalifah yang melindungi khalifah dari teror kaum pemberontak dan demonstran. Akan tetapi para tentara pengawal khusus ini pada akhir masa Daulah Abbasiyah beralih membantu kaum pemberontak. 4. Bidang ekonomi. Pada masa Daulah Abbasiyah, para khalifah senantiasa berusaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai keinginan tersebut, mereka mengembangkan sistem perekonomian negara dengan sistem ekonomi pertanian, perindustrian, dan perdagangan. A. Pertanian. Pemerintahan Abbasiyah sangat menghargai kaum petani dan meringankan beban mereka. Misalnya meringankan pajak hasil bumi, berbanding terbalik dengan Daulah Umayyah yang bersikap membebani para petani dengan berbagai pajak. Adapun beberapa cara yang ditempuh untuk mendorong kemajuan kaum petani antara lain membangun bendungan dan irigasi, menggali kanal, serta pembuatan lahan pertanian baru. B. Perindustrian. Dalam membangun industri, para khalifah Abbasiyah memanfaatkan sumber kekayaan alam berasal dari tambang yang menghasilkan emas, perak, tembaga, seng, dan besi. Wilayah perindustrian pada masa Abbasiyah meliputi Syam, keramik dan gelas enamel Andalusia, yaitu perkapalan, persenjataan, dan kulit. Damaskus, yaitu tekstil merek Ad-Damas,
Basrah yaitu sabun dan gelas, Persia yaitu barang tambang, serta Khurasan yaitu wol. C. Perdagangan. Untuk memasarkan hasil industri, pemerintahan Abbasiyah berusaha menata alur perdagangan. Cara yang dilakukan berupa membangun jalan sebagai sarana transportasi agar lalu lintas lancar, membangun beberapa pasar, mengadakan hubungan dagang dengan negara lain, serta membentuk armada laut untuk melindungi pantai. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.